dengan Aura itu boleh dibilang Tuhan sudah menciptakan sehingga secara nggak sengaja sebetulnya, kebetulan oleh sebuah pekerjaan akhirnya saya dan Kak Widya dekat ya. Kemudian ada beberapa waktu itu Kak Widya bikin konser ya. Kemudian waktu sebelum konser itu saya main ke rumah Kak Widya. Kebetulan Kak Widya ini domisilinya di Batam, walaupun orang Jakarta sebetulnya. Kemudian waktu saya lagi karaoke di rumahnya, ternyata ada Aura di situ, pertama kali ketemu Kak Aura. Kemudian nyanyilah lagu yang terbaik bagimu itu. Kemudian Kak Widya bilang, kamu nyanyi gitu ya, biasa kan Kak Aura gitu, udah nyanyi. Pas waktu nyanyi, saya langsung lihat, kaget banget. Ini jujur, saya dan istri, kebetulan istri saya adalah manajer saya, ada Sonya, tepuk tangan buat istri saya tercinta dong. Ya. Jadi waktu itu Aura nyanyi dan saya kaget, talentanya luar biasa. Terus aku tanya sama Kak Widya, Kak, anak lu ini les vokal atau memang suka nyanyi? Dia bilang, gue juga nggak tahu, gue ngasal aja suruh dia, nanti besok bawain dong sama Om Doni gitu, dia bilang gitu. Iya kan Kak? Bilang waktu itu. Kemudian jadi PR-nya boleh dibilang untuk ngapalin tuh berapa hari doang ya sayangnya waktu itu kamu kan? 3 hari aja dan dia sudah bisa eksekusi dengan baik menurut saya. Dan akhirnya aku tanya gitu, Aura ada les ternyata enggak? Aura ini otodidak. Jadi betul-betul saya dapat murni, talenta murni ya dari seorang gadis kecil bernama Aura. Udah dari situ akhirnya setiap ada beberapa event gitu atau kegiatan, udah saya ajak Aura dan nextnya kemudian, wah kayaknya kita bikin sesuatu nih. Kebetulan juga lagu ini kan saya boleh dibilang kalau boleh lagu tentang ayah itu kan bisa kita hitung ya, lagu tentang sosok ayah gitu kan. Mungkin kalau ibu ada gitu ya, kalau ayah bisa dihitung gitu. Dan saat lagu ini kenapa nggak kita jadi sebuah karya yang luar biasa, remake gitu ya, yang mengingatkan untuk generasi seperti generasi Aura ini kan Gen Z berarti ya, dimana lagu ini betul-betul syarat akan hal-hal yang positif, arti yang positif, dan tentunya juga tren-trennya juga saya juga banyak melihat ya, ini agak ngalor ngidul dikit gak apa-apa ya, karena saya melihat banyak sekali momen-momen yang ada orang yang agak skip dengan orang tuanya, terutama ayahnya gitu ya, yang mungkin kurang perhatian, ya mungkin ayahnya sibuk cari bekerja gitu ya, sampai akhirnya momen ayah dan anak itu sepertinya agak betul-betul ada jarak gitu. Saya mungkin bersama dengan Aura di sini pengen mengingatkan kembali bahwa cinta kasih seorang anak kepada ayahnya itu nggak akan pernah putus. Kayak pengen mengingatkan kembali gitu bahwa cinta kasih ayah dan anak atau anak dan ayah itu harus selamanya gitu ya, everlasting, seperti itu. Setuju dengan jiwa. Apa komentar kamu diajak duet dengan Om Doni? Senang sih kan, emang sering dengar juga kan lagunya, jadi tahu dikit. Oke. Terus waktu diajak, nyanyi Om, rekaman gitu apa gimana perasaan kamu waktu itu? Ya, kaget sih karena kan itu kan lagu kan lumayan legend ya. Jadi waktu disuruh nyanyi tuh kayak takut nggak bisa bawain gitu, cuman ternyata alhamdulillah bisa. Gitu. Emang waktu kamu ditodong nyanyi sama mama, waktu di rumah itu spontan kamu nyanyi dengan gaya kamu sendiri atau karena itu versi karaoke atau bagaimana? Ya karena versi karaoke ya pakai cara aku nyanyi sendiri sih. Dia betul-betul santai aja nyanyi kayak nggak ada beban gitu. Justru saya melihat itu kan soulnya di situ kan. Wow, ini nggak pakai teknik yang lebay atau bagaimana, dia nyanyi aja. Dia sebagai seorang anak yang ada mamanya bilang, Dek, kamu pelajari lagu ini ya, gitu. Oke, pelajari liriknya, udah nadanya, udah dia ya santai aja. Makanya dari situ saya bisa merasakan ketulusan seorang Aura bisa deliver dengan baik gitu ya saya. Nah nih Aura nih, jangan lihat mama jawabannya ya. Biasanya, mamanya juga manajernya kan? Iya. Kamu sekarang udah ada single resmi di depan om-om dan tante wartawan serta music director di stasiun radio. Berarti kamu sudah sah jadi penyanyi. Dulu cita-citanya apa? Kepikiran nggak jadi penyanyi? Dulu sih waktu kecil cita-citanya jadi dokter sih, cuman setelah udah gede kayaknya mau gambaran
Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa lagu Ayah tuh sangat minim sekali. Kemudian saya juga ingin kasih sedikit edukasi mungkin ya, tanpa berniat menggurui, bahwa anak-anak Gen Z jangan sibuk sama lagu-lagu luar negeri aja. Sedangkan lagu di Indonesia sendiri banyak yang artinya maknanya sangat bagus sekali gitu kan. Dan kenapa enggak kalau dari karya ini akhirnya kembali diingatkan untuk lebih menghormati, menghargai orang tua, ataupun begitu sebaliknya orang tua juga nggak sibuk cari duit terus, ada perhatian khusus buat anak-anaknya juga gitu kan. Karena itu memang ya, kita bicara panjang lagi ya, mental health sekarang, anak-anak sekarang ya luar biasa ya. Sedikit-sedikit baper, sedikit melakukan hal yang aneh-aneh lah gitu kan. Sedikit-sedikit minta healing gitu kan. Sedangkan ya kita juga harus dikenalkan oleh banyak hal sebetulnya ya. Jangan sampai menjadi generasi yang putus asa gitu. Harus jadi generasi yang penuh dengan cinta kasih sih sebetulnya gitu. Jadi anak band berduet dengan Gita yang mungkin masih SMP ya waktu itu. Sekarang dengan Aura kelas 1 SMA ya kamu sayangnya? Kelas 1 SMA, dan Om Doni udah legend sekarang. Iya, nggak terasa ya, sudah hampir 19 tahun ya karya yang terbaik bagimu. Dan kebetulan juga saya ada beberapa kesempatan untuk nyanyi kayak di acara wedding. Nggak tahu kenapa jadi kayak lagu ini adalah momen dimana kayak mengantarkan seorang anak mungkin bisa dance dengan ayahnya, atau jadi momen duet ayah dan anak waktu di pernikahannya. Jadi betul-betul lagu yang terbaik bagimu ini selalu ada di list saya dalam kalau lagi nyanyi gitu, terutama untuk acara. Gak menutup wedding saja, kalau acara corporate pun ada banyak yang orang yang menangis gitu ya. Ya saya nggak tahu ya, ada kisah kan pastinya kan, 19 tahun bukan sesuatu waktu yang pendek gitu ya. Ada orang yang mungkin, saya pribadi 19 tahun yang lalu kalau saya ingat, lagu ini pernah waktu itu dikirim secara SMS waktu itu sama Mas Krisna Balagita. Yang mohon maaf ya teman-teman, Mas Krisna kebetulan nggak bisa hadir karena nggak ada ini penciptanya ya? Iya, lagi sakit soalnya gitu. Jadi salam buat rekan-rekan wartawan semua. Jadi waktu saya pertama dapat SMS itu, Mas Krisna nggak ada ngomong. Ya. Ini lagu yang baru, materi yang baru, nggak ada. Jadi dia panjang lebar tuh ngirim liriknya. Saya bangun tidur, saya masih ingat. Saya bangun tidur, saya baca, ini lirik apa gitu ya. Saya baca sampai akhir, saya nangis sejadi-jadinya, saya meraung sejadi-jadinya, karena memang kebetulan bapak saya sudah meninggal waktu itu. Dan saya waktu itu yang pengen buru-buru ke makam gitu. Jadi emang lagu ini betul-betul yang kalau sampai sekarang ada orang nangis kalau saya lagi nyanyi, saya bisa merasakan, saya bisa tahu, saya bisa paham kondisinya sih gitu. Karena masing-masing orang punya kenangan dengan lagu ini kan gitu.